Katanya ekonomi membaik, sementara di lapangan ada fakta-fakta yang sangat menyedihkan. Menteri saya 100% hebat. Saya menilai bahwa menteri-menteri saya bekerja dengan baik. Hebat. Masalah sederhana aja orang berteriak sudah 3 minggu ini. Sylvester. Itu kan masalah sederhana. Iya. Lalu lalang di depan hidup kita, di depan hidung kita, tidak ada yang berani nangkap. Saudara Sylvester itu pasang badan dengan memberikan ultimatum, kalau sampai saya dieksekusi maka ini akan saya bongkar, ini akan saya buka, baik terkait institusi kejaksaan maupun Ada yang berani nangkap. Tetapi ada sesuatu di balik itu yang mungkin dikompromikan atau terlanjur dikompromikan. Mungkin karena kan harusnya kan kemarin aparat penegak hukum menjelaskan ini ada apa sebenarnya. Ada kasus Zarof Rikar ya. Yang ini yang banyak nih. Justru 1 triliun uang itu sampai sekarang nggak jelas. Nggak jelas ini diapain. Selalu mengatakan pidatonya bagus, tiba-tiba sampai di tengah hidup gitu kan orang tersinggung ya. Hidup gitu. Jokowi! Ya, gitu. Menteri saya hebat-hebat, nggak pernah istirahat. Orang tersinggung Atas peran-peran Jokowi itu dan orang, tapi mbok iya nggak usah, wow Jokowi gitu kan, nggak bagus. Hidup Jokowi! Bagus. Anu aja terangkan aja, nggak Pak Jokowi itu orang baik gitu aja kan selesai. Tapi kalau begitu seakan langsung membentur masalah. Nah, itu menurut saya pola komunikasi yang satu ini terlalu tinggi, tidak terimplementasi, di bawah juga ini tidak jelas. Lalu demo kayak kemarin besarnya coba. Ada orang mengatakan itu ada yang biayai, tapi saya sama sekali tidak percaya. Jokowi itu 2 periode mengajukan undang perampasan aset ini selalu macet di DPR. Nggak jalan juga. Ini mengejutkan sekali Prof. Mahfud kritik pedas Prabowo dan Jokowi ya. Dan ini tidak biasanya kritik seperti ini ya Prof. Mahfud ya. Dan ini isinya daging semua kritikan ini. Dan ada yang sangat menarik sekali di video ini ya. Tonton sampai selesai video ini. Katanya ekonomi membaik, sementara di lapangan ada fakta-fakta yang sangat menyedihkan. angka PHK tinggi. Angka PHK tinggi, pengangguran tinggi. Soal pajak yang mencekik. Soal PBB, dibilang menterinya kurang kapabel, menteri saya 100% hebat. Nah, itu kan berarti apa ini? Empatinya kurang. Padahal pidato-pidatonya bagus, pidato 20 menit bagus, tiba-tiba bergurau seperti itu. Maunya bergurau mungkin, tapi menjadi tidak lucu sama sekali. Atau Pak, mungkin Pak Prabowo terlalu percaya diri mungkin Pak ya? Ya mungkin saja ya. PBB naik, pemblokiran rekening, itu kan semua masalah yang tidak dijawab. Itu membuat gaduh Pak, orang Iya, marah. hanya diselesaikan lah, jangan diteruskan. Loh, itu harus ada pertanggungjawab publiknya. Kenapa itu terjadi? Misalnya, kan tidak ada penjelasan. Ada beras oplos, beritanya hanya udah ditangkap. Oh, di Riau sekian, di ini sekian. Loh, kenapa itu terjadi? Kalau cadangan banyak, kenapa harus ngoplos? Ya. Dan misalnya 4,2 juta stok Pak. ya misalnya kan. Kenapa harga beras tinggi? Misalnya yang seperti itu, kan penjelasannya kurang. Kalau di bidang hukum Pak Mahfud melihatnya. Wah, di bidang hukum banyak. Misalnya masalah sederhana aja orang berteriak sudah 3 minggu ini. Sylvester. Itu kan masalah sederhana. Iya. Itu Sylvester inkrah 1,5 tahun. Lalu lalang di depan hidup kita, di depan hidung kita, tidak ada yang berani nangkap. Menurut saya tidak ada yang berani nangkap tuh bukan orang tidak tahu, tetapi ada sesuatu di balik itu yang mungkin dikompromikan atau terlanjur dikompromikan. Mungkin karena apa jawaban pemerintah? Kenapa mengeksekusi sesuatu yang sudah inkrah aja nggak bisa? Itu hukum ya. Kemudian kasus kriminalisasi, politisasi hukum itu juga menjadi masalah. Orang ya ketika mendukung Tom Lembong diberi abolisi, orang itu bukan senang, tapi tetap mendukung. Kenapa? Karena ada hal yang tidak logis dalam penegakan hukum. Kenapa yang lain tidak? Iya kan? Kenapa yang lain tidak? Kenapa sudah disebut bahwa ini kebijakan dari presiden dan diakui oleh presiden? Kenapa prosesnya masih begitu seperti di skenario pendapat hakim dan pendapat jaksa seperti sama persis gitu kan? Ini semua membuat masyarakat ada ketidakadilan. Iya, kita nggak mendukung Tom Lembong, tidak. Tapi itu mencederai hukum dan jawabannya tidak jelas. Kenapa ada seperti itu? Tom Lembong abolisi, oke bagus. Tapi yang lain gimana? Apakah kasus itu menjadi hilang atau tidak? Misalnya, ya kan sudah mulai ada yang terdakwa lain di luar Tom Lembong, pegawai itu. Tapi menteri-menteri lainnya gimana? Yang sebelum dan sesudahnya. Bagaimana dengan status pernyataan Presiden Jokowi bahwa memang dia yang membuat kebijakan itu sesudah Tom Lembong diabolisi? Nah itu semua jawaban tidak
memuaskan. Harusnya kan kemarin aparat penegak hukum menjelaskan. Ini ada apa sebenarnya? Ada kasus Zarof Rikar ya, yang sekarang udah dihukum. Mantan pejabat Mahkamah Agung ya. Ya, tapi kasus pencucian uangnya itu enggak jelas. Yang 920 Betul. itu kan baru dihukum dalam satu kasus dia, dalam satu kasus penyuapan. Yang uang yang ini yang banyak nih. Yang justru 1 triliun uang itu sampai sekarang nggak jelas. Nggak jelas ini diapain, ya? Karena di situ ada daftar orang-orang yang terlibat penyimpanan uang di tempat Zarof itu kan di situ diberitakan di putusan hakim itu loh, bahwa di situ ditemukan daftar-daftar perkara apa yang terkait dengan ini. Ini belum masuk ke pengadilan. Katanya sudah menjadi tersangka dalam TPPU, tindak pidana pencucian uang, tapi enggak ada. Nah, pagar laut yang paling parah misalnya. Ini kasus yang Pak Mahfud selalu berteriak ini. Iya, itu jelas kata Kejaksaan Agung korupsi, tapi polisi enggak mau. Sampai kasusnya sekarang hilang. Itu kejahatan luar biasa. Bukan hanya melanggar undang-undang, bukan hanya melanggar kebijakan pemerintah, tapi melanggar ketentuan pasal 33 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandungnya dikuasai oleh negara. Nah, air seperti laut tuh termasuk sesuatu yang tidak boleh dilakukan pengusahaan oleh swasta, kecuali untuk hal tertentu dan waktu tertentu, dan tidak boleh pakai sertifikat hak milik. Izin aja, izin kamu operasi di situ selama sekian tahun untuk ekowisata misal, itu bisa. Tapi sekarang coba, apa jawaban pemerintah tentang ini? Oh, setiap pidato semua bagus-bagus saja gitu. Nah, Pak Mahfud ini mengatakan bahwa apa yang dipidatokan itu tidak selamanya sesuai dengan dalam kenyataan. Iya, gitu. iya. Atau ketinggian mungkin ekspektasi kita kepada pemerintah, Pak. Iya, enggak, karena presiden selalu Karena berpidato. presiden selalu mengatakan akan saya kejar dan segala macam gitu ya. Ya, selalu mengatakan pidatonya bagus, tiba-tiba sampai di tengah hidup gitu kan orang tersinggung ya. Gitu. Menteri saya hebat-hebat, enggak pernah istirahat. Maksudnya orang tersinggung, Enggak maksudnya begitu orang ya. terlukai kira-kira gitu. Terluka. Misalnya begini ya, saya pada waktu itu orang sedang agak kecewa atas peran-peran Jokowi, tuduhan orang, tapi mbok iya enggak usah Jokowi gitu kan. Enggak bagus. Aja terangkan aja. Enggak, Pak Jokowi itu orang baik gitu aja kan selesai. Tapi kalau begitu seakan langsung membentur masalah. Nah, itu menurut saya pola komunikasi yang satu ini terlalu tinggi, tidak terimplementasi, di bawah juga ini tidak jelas. Itu semua kemudian terakumulasi, lalu ketika muncul persoalan di DPR, orang jadi marah semua. Serempak gitu marah dan kemudian lalu ketemu nih orang dakwah semua ini, lalu demo kayak kemarin besarnya coba. Ada orang mengatakan itu ada ada yang biayai orang asing, dibiayai, dimotori, atau dia ada orang asing. Ya mungkin ya. Kita boleh curiga gitu, tapi saya sama sekali tidak percaya. Ini menurut saya ini adalah organik. Organik itu artinya orang betul-betul protes. Tetapi kemudian ada yang numpang. Pada saat ini sudah selesai, yang organik ini malamnya muncul lagi. jadi demonstrasinya betul, kemudian ada juga perusuh yang datang, kira-kira gitu. Yang datang, dan itu ada tumpangan, dan isu yang dibawa oleh perusuh itu adalah isu yang dibawa oleh yang organik ini. Gitu. Jokowi itu 2 periode mengajukan undang perampasan aset, ini selalu macet di DPR. Pak Jokowi itu pertama kali sebelum berakhir periode pertama itu 2018 sudah ngajukan ke DPR. Gitu. Tapi tertunda kan? Sudah hampir selesai juga, tertunda. Hanya dulu tersisa satu materi di mana disimpan barang rampasan itu. Nah, kita ajukan lagi tahun 2019 akhir, masuk Prolegnas 2020, ternyata sampai 2023 sudah selesai lah di tingkat pembahasan tingkat 1, tinggal dibawa ke paripurna atau disempurnakan dikit. Gitu enggak selesai sampai Pak Jokowi kirim surat. Berarti tinggal sekali rapat di paripurna saja, iya, ketok palu. Pak Jokowi kirim surat. Saya itu yang usul Pak Jokowi kirim surat lagi aja Pak, karena saya baru ketemu DPR. Coba dong, kirim suratnya kalau sungguh-sungguh. Loh, saya bilang sudah kirim surat dan sudah masuk prolegnas. Tapi oke, kalau ada minta lagi, saya minta ke presiden. Saya minta presiden kirim surat tanggal 5 Mei tahun 2023 berarti ya. Itu perampasan aset. Saya Tapi bilang kalau sekarang presiden. Iya, saya bilang, Anda yang berteriak-teriak minta surat, nih suratnya. Saya tunjukkan ke ini suratnya. Katanya kalau begitu ada presiden kirim surat mau disahkan. Nggak jalan juga. Saya dipanggil lagi oleh Pak Jokowi. Gimana Pak Mahfud? Pak, surat sudah disampaikan. Tapi mereka nggak jalan juga. Oke, sekali lagi akan saya panggil dulu pimpinan parpol. Karena kalau ketua-ketua parpol itu sudah setuju, mengerti ini, kan tinggal bilang ke DPR itu lebih gampang. Oke Pak, kita tunggu. Tapi kalau dengan ketua parpol macet juga, saya akan keluarkan perpu. Kata presiden nih,
Tapi sampai sekarang nggak ada. Nah, tinggal sekarang Pak Prabowo ini sangat kuat sekarang. Dominasi di parlemen kan kuat sekali. Yang koalisi ke dia aja banyak. Yang tidak koalisi juga tidak beroposisi. Kan kuat banget. Tinggal minta dong. Kalau enggak saya keluarkan perpu, bisa. Bulan depan pasti disetujui. Nah, kalau ada yang berani, udah presiden kok. Dugaan kita, Saudara Sylvester itu pasang badan dengan memberikan ultimatum, kalau sampai saya dieksekusi maka ini akan saya bongkar, ini akan saya buka, baik terkait institusi kejaksaan maupun terkait Jokowi. Di sini ya saya ungkap, kalau saya mau menjadi bagian yang ada, bahkan dengan kompensasi yang luar biasa, mungkin selesai bagi saya. Ada, maaf, ada rayuan-rayuan. Ada. Dan sampai orang yang menawari itu bilang kepada saya, oh ini nggak bisa, ini udah saya usahakan disuap 3 kali nggak bisa. Kami melalui surat kami ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sudah sounding beberapa nama yang selama ini mengetahui posisi saudara terpidana ini ya. Siapa? Di antaranya Andi Aswan dari Coman, ya kan. Kemudian Frederick Damanik dari Perucu. Kemudian ada juga Boy Kanu, kemudian Ade Darmawan termasuk dari Cumanan. Ada informasi dari imigrasi bahwa belum ada ya perjalanan keluar atas nama Sylvester Matutina. Dengan status DPO setidaknya jaksa tidak hanya mengandalkan orang-orang ini, tapi juga seluruh warga negara bisa berperan. Agar apa? Perintah dari Jaksa Agung tidak diabaikan. Lalu ada orang mengatakan, oh itu kan nggak penting jasa loh. Memangnya kalau terbukti palsu ada apa masalah apa? Lah, dikira 169 Undang-Undang Nomor 7 2017 tentang syarat-syarat untuk menjadi presiden itu cuma syarat formil, cuma main-main asal SMA sederajat orang menjadi calon presiden. Enggak, itu syarat formil, syarat material, bahkan syarat legasi berbangsa bahwa kita kenapa menetapkan orang itu minimal SMA? Karena kita itu negara yang ingin negeri ini diwarisi oleh orang-orang yang punya daya intelektual setidak-tidaknya lulus SMA. Begitu konstitusi menyatakan.